Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Bang, aku dikepung bang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh ya teman-teman. Heboh channel dan juga orangnya nih, yaitu Rudy Yohanes dengan channel Sang Debaters hilang dari peredaran teman-teman. Baik itu channel YouTube-nya maupun akun Facebook-nya dan juga WhatsApp-nya teman-teman. WhatsApp-nya pun hilang. Yang sebelumnya kita tinggal chat sama dia, tiba-tiba sekarang sudah tidak bisa chat sama dia, harus invite lagi. Invite nomor tersebut untuk mendownload aplikasi WhatsApp. Artinya nomor tersebut sudah tidak ada WhatsApp-nya. Kan begitu teman-teman ya. Jadi kalau yang tahu bagaimana invite orang di WhatsApp, kalian pasti tahu bahwa ini memang nomornya sudah tidak terdaftar. Beda kalau kita di blok. Kalau kita di blok, artinya cuma centang satu. Ini bukan di blok, tapi memang WhatsApp-nya hilang teman-teman. Dan bukan hanya WA-nya, tetapi YouTube serta Facebook-nya hilang semua, teman-teman. Ini mengejutkan. Ini mengejutkan, teman-teman. Kok bisa, kan begitu? Apalagi kita tahu, channel Sang Debaters ini adalah salah satu channel senior. Bahkan dia mengklaim, dialah orang pertama yang membawa diskusi lintas iman, perdebatan lintas iman, ke ranah media sosial. Zaman dulu, orang diskusi debat agama, itu secara offline, secara tatap muka. Dan Rudy Yohanes lah orang pertama yang bawa ke medsos. Itu dia klaim. Dia klaim, teman-teman, sebagai orang pertama. Artinya dialah biang kerok dari debat-debat yang ada di medsos ini. Itu pengakuan dia sendiri. Dan lucunya, dia pula yang duluan kabur ini, teman-teman. Menurut saya ini kabur ya. Kabur. Sebagai senior, bukannya mengayomi, ini malah duluan kabur. Duluan langkah 1000 teman-teman, meninggalkan Pak Bom-Bom, meninggalkan Agatha, meninggalkan Polikarpus yang lain. Yang paling kasihan muridnya teman-teman, Rudy Simamora. Ya jadi 11-12 lah kalau saya bilang kelakuan murid dan guru. Kalau di depan medsos, di depan para pendukungnya, saya paling berani, akan saya hadapi, mana si Juma, kan begitu. Begitu kena masalah, tolong Pak, tolong, menggigil duluan. Bahkan Rudy Yohanes, teman-teman, itu waktu kasus lapor-melapor, itu duluan menghubungi Bang Zuma, tiba-tiba chattingannya mesra sekali, langsung bilang, Zoom, ini nampaknya ada nih yang ingin mencelakai kita, ada yang tidak senang dengan debat-debat ini, mau kita semua tuh dihabisi. Mereka sengaja menghabisi kita supaya nggak ada lagi diskusi dan kita nggak bisa cari makan. Lu kali gitu ya. Bang Zuma langsung bilang, kamu kali. Karena yang cari makan di debat ini, cari makan dengan membahas keyakinan orang lain, itu kamu. Kalau Bang Zuma, nggak ada YouTube pun, nggak ada TikTok pun, ada usahanya. Kan begitu. Nggak ada masalah bagi kami. Kamu, kan begitu. Langsung minta tolong jangan dilaporkan. Teman-temannya yang lain dilaporkan nggak apa-apa, yang penting jangan dia. Nah, itulah Yudas zaman now ya. Dan kalau kita bicara reputasi dari Wak Donat, saya rasa teman-teman Kristen, teman-teman Laskar Polikarpus, kalian bisa cek. Kalian bisa cek ke Paul Jang, PC The King, ya teman-teman yang lain lah. Bisa dicek bagaimana reputasi dia. Dan di konten kali ini yang mau saya bahas adalah hilangnya Rudy Yohanes, ya. Itu bukan masalah dia hilang saja, teman-teman. Tetapi dia hilang sambil membawa donasi Rudy Simamora. Jadi Rudy Yohanes hilang beserta donasi untuk Rudy Simamora dan juga pembangunan gereja. Ya, gereja yang dia bilang mau dia bangun. Jadi ada 2 uang donasi beserta Rudy Yohanes yang ikut menghilang bersama dirinya. Dan ini dimulai dari saat kita membahas satu konten, yaitu Metatron yang ditangkoi, dilaporkan ya,
dilaporkan supaya bisa ditangkoi. Kan begitu. Saya bahas kemarin teman-teman, dan setelah saya bahas, 1 jam kemudian Rudy Yohanes hilang. Ya, menghilang. Termasuk akun YouTube-nya yang dihapus. Dihapus teman-teman. Setelah saya bilang Edwin Huta Barat, si botak, teman Agatha, resmi dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan penistaan agama. Ya, di sini saya sampaikan bahwa kita berjumpa dengan Ustadz Abdul Somad, saya lampirkan buktinya. Ya, foto beserta Ustadz Abdul Somad. Saya bilang nanti malam baru nanti videonya. Ya, di sini 14 jam yang lalu baru saya tampilkan video kami diskusi dengan UAS. Jadi ini membuat Rudy Yohanes mungkin ketakutan. Ya, mungkin ketakutan karena di sini jelas nama dia ikut dibawa. Yang dilaporkan adalah Metatron, terus 3 channel YouTube, Suara Kebenaran, Bless Migat, dan Sang Debaters. Dan semua kompak menghapus YouTube-nya. Kompak menghapus YouTube-nya ya, ketiga channel ini. Dan yang jadi masalah adalah gini. Yang pertama ya, dia menghapus YouTube-nya sendiri. Itu jelas. Itu bukan karena kena hack, seperti yang dialami Kodondi. Karena kalau di-hack, dia pasti akan kasih tahu lewat TikTok. Dia pasti akan kasih tahu lewat teman-temannya. Kan masih ada tuh teman-temannya. Termasuk si Domba Suci tadi. Itu teman dia. Pasti akan memberitahu bahwa channel Rudy Yohanes, Sang Debaters kena hack. Begitu juga dengan Pak Bom Bom. Tapi ini enggak. Mereka juga kebingungan. Mereka kebingungan karena nggak bisa hubungi Rudy Yohanes. WA-nya hilang. Artinya benar-benar lost contact. Putus hubungan. Kan begitu. Kalau sekedar putus hubungan nggak masalah. Ya, kamu mau menghilangkan barbut atau apapun, ya terserah kamu, itu hak kamu. Kan begitu. Karena kamu merasa, wah baru udah dilaporkan, bahaya, dan sebagainya, itu hak kamu. Tapi yang jadi masalah, donasi untuk Rudy Simamora, itu bagaimana? Rudy Simamora, Senin besok, teman-teman, ya, akan menghadapi pra-peradilan. Saya nggak tahu apakah pengacaranya akan hadir, apakah tetap akan dilanjutkan pra-peradilan tersebut setelah penanggung jawab utamanya, Rudy Yohanes, menghilang seperti ini. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti di sini teman-teman bisa lihat. Inilah perbedaan mentalitas. Perbedaan mentalitas antara apologet Islam dan Polycardos. Dan Polycardos, teman-teman. Kalau Polycardos bacotnya gede. Saya berani, saya siap. Begitu kena masalah, kabur. Menghilang. Nggak ada rasa tanggung jawabnya. Karena memang mentalitas mereka seperti itu. Cuman besar omong. Omdo. Omong doang. Omon-omon. Itu mereka. Beda dengan para mujahidin. Kita mau dilaporkan, santai teman-teman. Kita tetap hadapi. Kita tetap bersuara. Karena kita yakin kebenaran tetap akan menang. Walaupun segala cara mereka lakukan, kebenaran tetap akan menang. Ini yang harus kalian catat. Saya dilaporkan, teman-teman. Bukan sekedar masuk koran. Saya masuk koran juga dibikin sama mereka. Tetapi saya dipanggil. Dipanggil bukan sekali, teman-teman. Bukan sekali. Dari tahun lalu, sampai sekarang, 13 kali saya bolak-balik Medan. Yang manggil bukan hanya satu. Banyak. Luar biasa. Segala cara mereka lakukan. Mereka berharap saya tidak hadir. Saya tidak kooperatif. Supaya bisa diamankan. Kan tujuannya itu. Supaya saya kehabisan uang. Nggak bisa datang, nanti dianggap tidak kooperatif, bisa pengamanan. Tapi saya hadapi. Walaupun teman-teman, dengan segala keterbatasan. Ada nggak lebay-lebay seperti yang dilakukan oleh mereka, playing victim? Enggak. Saya hadapi kok. Saya cuma minta tolong kepada Allah, ya, dan alhamdulillah banyak netizen yang menolong saya, membantu meringankan perjuangan yang saya lakukan. Alhamdulillah, uangnya ada saja untuk tiket. Ya. Ada saja teman-teman, walaupun saya harus jual beberapa barang saya. Terpaksa jual barang ya. Tapi saya hadapi. Itulah bukti bahwa kita berjihad di jalan yang benar. Beda dengan mereka. Beda dengan mereka, teman-teman. Kan begitu. Terus kita bisa lihat bagaimana ya si PC The King itu sudah jauh hari memperingatkan. Sudah jauh hari memperingatkan bahwa teman-teman Kristen, teman-teman Laskar Polycardos harus berhati-hati
dengan yang namanya Rudy Yohanes ini. Kita tahu reputasinya bagaimana. Kita tahu bagaimana dulu rumah anak terangnya, teman-teman. Yang awalnya saat menggalang dana bilang untuk panti asuhan, ternyata sampai detik ini masih jadi rumah pribadi, kan begitu. Donasi sampai miliaran, teman-teman. Itu dia yang ngakui sendiri. Dan ini donasi untuk Rudy Simamora, konon katanya sudah ratusan juta. Yang ngomong mereka ya, yang ngomong itu mereka. Ratusan juta sudah masuk. Itu kemarin, kalau sekarang saya nggak tahu apakah sudah tembus miliaran. Ini kita dengar dulu lah dari PC The King ya teman-teman. Ada muka saya nih. Ini ada muka saya. Biar teman-teman tahu muka saya itu seperti apa. Mana nih tadi? Mana jadi mukanya nih ya? Saya pengen tahu dulu muka saya tadi nih. Supaya langsung aja ya. Ini manusia kalau munafik seperti ini saya suka ya. Kita mana nih? Tadi dia live kan di sini ya. Ini sampai harus seperti ini ya. Jadi bagus kalau ada akar pahit seperti ini. Nanti kita bongkar aja sumber dananya. Ya. Silahkan ya. Anda mau cari saya. Oh, saya lebih senang. Jadi kalian mau pakai dalil-dalil yang sebenarnya gampang ya. Ini mana nih? Kita buka ini. Jadi dia katanya modal ngomong doang, rasa paling benar, gede bacot doang, asal jadi kalau mau nyari donasi untuk menjatuhkan orang lain, apapun ya, tetapi nggak tahu dia dapat informasi dari mana ya. Saya nggak perlu apapun ya, tiba-tiba udah langsung aja ya sok tahu gitu. Nah, kita lihat kenapa akar pahitnya kenapa? Karena saya nggak mau satu pintu ya. Mending kita bantu istrinya, mending kita kasih langsung ke istrinya. Ya kalau ada yang membagi-bagikan kan seharusnya lewat satu pintu dong, lewat saya. Ya, mending kan lewat saya aja dong. Kok kau kasih ke istrinya loh? Ya, jadi kalau hal seperti itu ya. Ngapain ente harus tahu saya ngasih berapa gitu. Oh ternyata banyak. Ya coba ya dia sumbang ke saya lebih baik. Ya. Jadi udah hal-hal yang namanya ngemis-ngemis. Saya orang Kristen ini ya paling gak suka kalau udah mulai yang hal-hal ngemis-ngemis donasi ini. Kerja belum beres udah minta duit ya. Makanya hidup-hidupnya nggak habis hanya gara-gara duit aja. Ya. Kita hal yang kita ngasih tahu ya. Mau dikasih tahu ya. Nih, kau buat seperti ini ya. Minimal informasi itu mendengar lebih baik daripada ente ngoceh di VT-VT bodoh ya. Ente itu kalau nggak ngerti masalah hukum mending ente dengar banyak masukan. Mau dikasih masukan, nggak usah ya. Nggak mau, ini. Itulah kebodohan teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir ya bahwa ada orang yang mafia seperti ini, kita harus ungkap ya bahwa sudah cukup lah ya. Mending kita bantu teman kita itu dengan tulus lewat istrinya. Gak usah lagi lewat orang-orang seperti ini, cukup teman-teman. Ya, cukup sudah lah. Ya, banyak yang tahu tuh tentang rekening istrinya, lebih baik dikasih ke istrinya. Sudah cukup teman-teman. Ya, dia ngomong tadi tuh saya langsung, aduh 150 juta tuh untuk apa teman-teman? Bukan untuk pra-peradilan saja. Nanti untuk selanjutnya itu untuk kepada yang namanya masuk ke pokok perkara. Berarti lu sengaja nggak mau pra-peradilan.
Padahal pra peradilan itu matang loh ya. Padahal ya, pra peradilan itu sangat menguntungkan dari hal yang kita sudah sampaikan. Ya, itu lebih baik gak usah kalian ini mau minta donasi teman-teman. Udah cukup teman-teman, kasih ke istrinya. Ya, saya kira banyak teman-teman yang tahu itu ada Bu Derni, itu tak bisa minta langsung, tanya aja supaya kasih ke istrinya. Ya, jadi bantulah ke istrinya. Nggak usah lagi lewat orang-orang seperti ini mengambil keuntungan. Minimal anak Batak di dalam itu, AB itu dibawa di dalam, istrinya dibantu selama dia, ya itu resiko ya berapologet ya. Jadi itulah resiko ketika orang berapologet ya, seperti itulah. Tetapi untuk keluarganya kita tetap bantu teman-teman ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini ya, mau dijadikan akar pahit, dikasih tahu tapi ngeyel ya, itu berat teman-teman ya. Ngomong donasi aja, padahal dari tadi kita nggak ngomong donasi, kita lagi ngomong ente jangan ngemis-ngemis, jangan target 150 juta. Aduh, belum apa-apa udah target, udah nggak bodoh boh ya, udah harus ada yang mengkritik teman-teman ya. Ini awal mula kita udah tahu sendiri teman-teman, dari mana datangnya akal bulus ini ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan kalau bisa ya, kalau bisa ngurus langsung ke istrinya ya. Ada teman-teman yang langsung ketemu istrinya, bisa langsung sampaikan, tanyakan langsung nama istrinya siapa ya, itu mending lebih baik daripada melalui orang-orang ini ya. Udah cukup lah kalau minta 150 juta untuk dia udah berpikir bahwa oh itu udah masuk langsung ke pokok perkara, itu suatu hal yang salah besar teman-teman. Kenapa nggak ngusahain dulu menang pra peradilan? Kita nggak ngomong lagi yang ke si yang lain-lain. Kita harus ngomong soal yang habis ini dulu ya. Jadi kalau ngomong itu konsisten, fokus pra peradilan menangin. Ternyata siapin 150 juta untuk duitnya nanti sampai pada putusan. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau memang persiapannya ya pra peradilan, fokus pra peradilan, itu terlalu mentah itu materinya. Tetapi mau dibuat panjang supaya dapat duit banyak, donasinya ada terus, ya seperti ini. Seperti ini. Ya. Kalian lihat ya. Dia bilang ya, di dalam hal ini Anda lihat nih. Daripada saya stres, lebih baik saya mengurusi keluarga saja. Sebab PC The King sudah kasih 5 juta. Ya. Paling merasa, sebentar, aduh, ini di mana nih orang ini? Jadi si PC The King kasih 5 juta. Kenapa Anda nyinggung-nyinggung seperti ini? Ya. Saya ngasih tahu Anda, nasihati Anda supaya Anda nggak usah koar-koar, tapi janjikan itu hal yang benar, kerja yang benar, fokus pada tujuan, ya. Ini ya, jadi orang tuh bisa tahu ya. Kita nih bukan orang-orang awam, teman-teman. Ya. Kita nih bukan anak kemarin yang lu bisa tipu-tipu. Oke lah teman-teman yang nggak ngerti hukum ya. Saya ini nggak perlu, aduh. Masa untuk pra peradilan harus hal-hal seperti ini? Ya. Teman-teman, ya. Ini hal-hal seperti ini karena apa? Fokusnya donasi. Ya. Memanfaatkan, mending teman-teman ngasih lah kepada saya. Dari tadi tuh sebenarnya apa sih, mau pesimis optimis. Tapi gue lihat dia tadi ngomong loh sendiri. Ini dalam hal ini kita fokus langsung kepada putusan nanti
Bentar ya, kita cari ya di menit berapa. Nanti teman-teman cari di sini. Ini ada dia mengatakan bahwa 150 juta itu nanti fokusnya sampai kepada putusan pokok perkara. Ya. Waduh. Berarti ini lu udah tahu bahwa pra-peradilannya kalah. Ya. Kalau saya ngomong, seharusnya kan apa yang Anda fokuskan di sini, kalau memang Anda mau berhenti, berhenti. Ya. Ini makanya mau memanfaatkan duit donasi. Ini berat teman-teman, ya. Bahwa orang pra-peradilan itu, coba Anda tanya saja sih, coba ya Dosma lah ya. Kira-kira pra-peradilan itu butuh nggak sih sampai 5 pengacara? Itu pasti pengacaranya lucu sekali loh si Dosma. Hah? 5 pengacara? Itu untuk apa aja, ngurusin apa aja? Ya. Saya heran ya. Pakai pengacara itu yang kompeten ya. Saya tersinggung ya. Kalau saya udah mulai tersinggung karena ngomong-ngomong, yang saya tersinggungnya Anda umbar apa yang saya berikan. Ya. Saya nggak biasa dengan hal yang kalau saya kasih orang, kenapa lu ngomong di sini? Sejak kapan saya ngomong ke dia? Ya ini suatu hal. Anda memang mau cari ngomong. Kalau Anda bilang saya sumbang, sumbang aja. Tapi nggak perlu ngomong-ngomong seperti ini. Ya. Ini bikin malu. Kalau saya kasih tahu, ya ini ngapain? Hah? Ini apa coba nggak Anda ngomong-ngomong saya di sini? Ya. Kalau saya nyumbang seperti itu, kenapa Anda ngomongin? Kan saya bukan sumbangnya ke Anda ini. Ini lihat, kambing-kambing lagi ketawa, biarin aja. Ngapain kalau Anda ngomong saya? Ya. Anda nggak perlu ngomongin saya, masa dibuat judul seperti ini? Ya. Sehebat Anda ngemis-ngemis minta duit hotel, minta duit. Gak ada sumbangsi dari Anda sedikit pun. Ya. Itu apa coba? Ya. Apa? Terus bawa-bawa ada surat tadi apa? Tunjukin surat kuasa. Astagfirullah. Ya. Memang miris kalau kita ngomong soal duit ya. Naik-naik langsung ngomongin soal duit. Padahal tujuannya apa yang kita lakukan itu adalah memberikan masukan. Kalau Anda belum jadi pengacara mungkin ya, Anda harus ngomong sama pengacara dulu. Boleh nggak saya ngomong gini? Ini kan materi pra-peradilan, ya itu. Jadi mending teman-teman harus memahami. Ya. Mending kalian kasihlah ke istrinya teman-teman. Orang ini hanya memanfaatkan duit aja. Jadi mau donatur aja. Apa orang ini kemarin saya nggak percaya. Ya. Saya nggak percaya dengan hal-hal yang namanya orang susah bantu orang susah itu salah teman-teman. Sebenarnya anak AB itu orang kaya. Ya. Dia bukan orang-orang yang asal-asal. Dia punya usaha teman-teman. Punya usaha babi. Ya. Itu babi itu cukup lah ya. Dia punya usaha kerans banyak ya teman-teman. Jadi dia bukan orang susah. Tanahnya besar, luas. Ya. Jadi kalau ada orang yang memanfaatkan, ya, yang saya bilang tuh susahnya ketika sekarang dia lagi di dalam sel tuh dia susah. Tapi ada orang yang memanfaatkan orang susah, minta-minta duit untuk membantu orang yang lagi susah. Ini bahaya loh. Ya. Jadi saya nggak tahu ya,
Ya kalau mungkin ya, saya nggak tahu apakah dia bisa. Pokoknya yang saya tahu saya ya, apapun yang dia kerjakan itu dia bukan orang yang, saya kira dia bukan orang yang susah lah ya. Yang sekarang itu memang lagi susahnya karena dia lagi masuk. Tetapi ada orang yang memanfaatkan kesusahannya itu, ya, dengan cara minta donasi 150 juta. Ngawal-ngawal 150 juta. Dia lagi tidur di dalam sel, orang lagi di hotel. Apa coba? Kerja belum ada, hasil pun belum ada, udah minta. Ente sehat ya? Ya, kerja aja belum. Udah siap-siap ya, nanti kalian harus begini. Ya. Teman, mau bantu orang, ya, you tahu kalau mau bantu aja. Gak usah ngemis-ngemis, berkat tuh Tuhan turunkan. Bukan lu targetkan. Tuhan bilang hari ini datang secukupnya itu yang lu pakai. Bukan lu target, harus 150 juta. Ternyata hal-hal seperti ini yang dimanfaatkan. Itu udah nggak beres. Ya, nggak ada. Kalau memang ada orang yang mau cari keuntungan seperti ini, mending nggak usah dikasih, teman-teman. Ya. Saya banyak dapat masukan, banyak loh kok orang ini minta duit bang, 150 juta untuk perkara pra-peradilan. Hah? Itu untuk apa 150 juta? Hah? Untuk apa? Daftar pra itu nggak sampai 5 juta. Ya? Itu apa coba? Terakhir tadi dia ngomong, oh ini bukan sampai pra-peradilan aja 150 juta. Anda bisa cek ya. Dia ada ngomong di sini bahwa ini nanti sampai kepada putusan. Berarti Anda yakin bahwa Anda kalah nanti. Minimal usaha dulu deh. Kita kasihan sama orang yang lagi susah di dalam. Ini orang lagi sibuk cari duit lewat orang lain lagi susah. Ya. Ya saya langsung komentar aja. Ya. Dikatain, kalau bom sih kita udah tahu lah. Aduh. Jangan mamon di sini. Naujubillah. Tadi dia sempat ngomong, bisi deking kalau kau ke Papua, ke Manokwari, kau nggak ada apa-apanya. Aduh, siapa yang mau ke sana juga? Ngomong teriak-teriak ya. Jangan kalau kau lagi susah, kau teriak-teriak nggak jelas. Ya. Saya ini bukan orang susah. Ya. Saya jujur saya bukan orang susah untuk nyari duit, untuk buka live. Saya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya udah sangat diberkati, makanya saya mau supaya semua orang itu jangan jadi pengemis. Kita kerja buat Tuhan, kita sibuk buat Tuhan, Tuhan sibuk juga buat kita, teman-teman. Ya. Kita bantu orang dengan setulus hati kita, Tuhan akan kasih kita berlipat-lipat kali ganda loh. Ngapain sih kita harus memanfaatkan hal seperti ini? Ngapain kita harus memanfaatkan orang yang lagi susah dengan minta-minta duit, teman-teman? Saya ini berkatnya, saya enggak, kalau memang mau apapun ya, saya lihat, saya tahu, saya punya hikmat. Banyak orang loh yang minta kepada saya loh. Orang yang baru murtad minta-minta, tiba-tiba langsung belum apa-apa udah ya. Tetapi hal-hal seperti ini aja dimanfaatkan. Ya. Apa yang kalian dapatkan dari belain orang dengan minta donasi? Ya.
Saya harus katakan sesama apologet. Saya bilang ini bukan apologet, ini pengemis kalau minta-minta duit seperti ini. Apologet itu ya lu kasih apa yang, bukan lu nahan-nahan orang harus 150 juta. Itu gaya Islam itu. Ya. Itu kayak gayanya Islam. Jadi nggak boleh kalian seperti itu. Ya. Saya nggak minta Anda pertanggungjawaban atau apapun, enggak. Yang saya mikirkan, orang yang lagi susah itu kenapa you nggak fokus? Kenapa you lakuin segala sesuatu itu harus berlandaskan curhat, ya, berlandaskan yang namanya ngeluh, teman-teman. Ini ada 5 pengacara, teman-teman. Saya harus bayar hotel. Saya kemana-mana. Bantu orang, bantu aja. Lu curhat mulu. Ya. Gak bisa. Curhat itu gak pakai. Bantu dulu. Kerjanya curhat, curhat. Ya. Oke ya. Jadi segala sesuatu ya. Ini saya baru diinfokan ya. Ya sebenarnya banyak hal yang harus kita sampaikan ya. Terkait dengan orang-orang ini. Ya. Mamon-mamon ini yang suka nyari duit ya. Saya kira teman-teman itu kalau yang dihukum itu ngerti lah ya. Ini Pak DP Arios ini sering banget komunikasi dengan saya. Ya. Prapita belum dong. Banyak soalnya. Anda pikir 5 juta itu banyak? Terus ya, karena dia udah ngomong ya. Saya nggak pernah ngomong ke dia. Entah dia dapat infonya dari siapa. Ya udah ngomong ya saya ngomong aja. Banyak loh, itu bisa bayar hotel berapa lama itu. Bisa pulang pergi berapa kali ya tuh. Hah? Aduh. Jadi kalau masih berpikir ya untuk hal-hal yang seperti ini, ya mending stop. Ya. Apa yang saya lakukan di sini ini kasih keluarga aja pengacara dari makanya itu Bang. Ya. Saya waktu kemarin Abang ngomong seperti itu kan sebenarnya mudah. Ya kalau kita koordinasinya bagus ya. Dengerin ya kan. Jadi seharusnya ya
teman-teman tuh harus udah ada pengetahuan lebih ya, bahwa kenapa harus sampai ngomong bawa dari sini nggak jelas ya. Jadi kalau masih ngomong-ngomong tentang hal-hal yang masih ngemis, nggak usah ngomong sama saya deh ya. Saya tuh udah diberkati, saya nggak perlu lagi untuk hal-hal seperti ini, untuk nyari-nyari duit di sini ya. Mau diminta paus dikasih juga ya. Ini kalau kita mau nge-give paus, paus datang gitu kan. Ya. Kita bisa aja kayak gitu. Tapi apa yang saya harus cari di sini? Nggak ada guna. Nih paus. Ya. Jadi jangan aneh-aneh kalian. Kalian jangan seperti orang susah yang minta-minta ya. Bantu orang tuh bantu dengan tulus. Jangan sekali-sekali ya, kita kawal terus teman-teman. Jangan sekali-sekali kalian memanfaatkan orang yang lagi susah. Ya. Jangan sekali-sekali kalian lakukan segala sesuatu itu memanfaatkan orang yang lagi susah. Itu nggak baik. Ya. Itu hidup kalian tuh nggak diberkati oleh Tuhan. Ya teman-teman ya. Kita bantu orang tuh tulus. Ya. Terus tiba-tiba ada orang yang memanfaatkan hal-hal seperti ini ya. Itu fatal teman-teman. Ya. Makanya teman-teman harus kawal terus sampai di mana, jangan hanya tahu minta duit, minta donasi, ya. Terus tiba-tiba dikasih donasi hilang, ya. Ini dia pikir dia siapa gitu kan? Coba ini udahlah ya. Karena hal-hal seperti ini ya, dipikir saya itu memecah belah. Ya. Ngapain saya memecah belah? Ya, kita kawal supaya jangan ada Kristen yang tukang ngemis ketika orang tuh lagi susah. Kalau Anda kerjanya selesai, bagus ya. Anda sukses, Anda mau minta berapapun orang ngasih kan enak gitu. Lu mau dapat 20 M pun kita nggak jadi masalah. Tapi ini nggak kerja belum apa-apa udah minta-minta ngemis-ngemis. Anda sehat. Gara-gara nggak ngasih ke Anda terus tiba-tiba Anda mulai ngerasa bahwa ya aneh sekali loh saya bilang ya. Jadi saya heran ya kalau masih ada orang-orang yang masih seperti ini. Melihat penderitaan teman kita yang lagi susah, malah memanfaatkannya dengan meminta duit, meminta donasi. Ya, itu adalah kesalahan yang fatal teman-teman. Ya. Nunjuk-nunjuk diri, biar saya yang bantu donasinya dari saya. Kalau ada dari orang lain itu jangan. Ngatur-ngatur, nggak jelas. Ya. Mending teman-teman langsung kasih ke istrinya, lebih baik ya, stop hal-hal yang saya kira biar aja dia di situ tujuannya mau membantu, bantu nggak jelas ya, itu malah dimanfaatkan gitu. Ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh giliran ditanyain ya, sok paling merasa paling hebat itu. Kalau orang nanya, kau butuh apa, malah minta sumbangannya ke kalian. Giliran ditanya, oh, kau butuh apa? Kau jangan ngemis-ngemis di situ. Ya. Ini yang berat ini. Mau pasang so ego gitu ya. Egonya mau pasang gitu. Tetapi kalau hal-hal seperti ini, nih, tanya ke dia tuh. Kalau ditanya ya tanya ke istri anak Batak dah. Ya, saya tujuannya tanyanya untuk apa? Supaya apa yang dibutuhkan di situ. Ya. Kita harus bertanya tujuan kita untuk baik teman-teman. Karena ini harga diri saya. Saya udah bilang dari awal, ini karena harga diri. Sebagai orang Kristen jangan sampai diacak-acak seperti itu. Ya.
Saya nggak mau. Giliran diajak kerja sama nggak mau, coy. Ya, maunya paling sok benar. Giliran kalau dikritik masih aja anggap paling benar, ngomong langsung nama orang. Ya, saya heran sekali. Ya, saya heran sekali hal seperti ini. Jangan-jangan juga Pak Depo, Pak DP area. Ya, tapi saya yakin sih, ya, mereka udah saling kenal. Jadi kita nggak perlu keraguan, tetapi hal seperti ini ya, apa yang harus dilakukan oleh kita itu minimal berhikmat. Ya, jangan kau lah orang lagi susah kau manfaatkan, kumpulin duit. Woi bom, dengarin saya ini. Kau tua jangan bodok. Kau itu tua di sana, harus kasih yang benar, kasih tahu yang benar supaya anak muda ini jangan sesat. Kau manfaatin aja semua ini. Ku kasih tahu ya, yang tua-tua ini jangan bodoh. Jangan kau tua karena miskin. Ya, kerja yang benar. Ini hal-hal seperti ini masih manfaatin lagi orang lagi susah. Kerja yang benar. Dikasih tahu ngeyel aja. Seolah-olah kalian ini tua jadi paling benar. Nggak ada yang jadi Tuhan di sini. Bagi kalian itu bagiku kalian itu masih anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Ya. Jangan kalian pikir kalian umur tua tapi otaknya bodoh sama aja. Saya nggak peduli. Saya nggak suka dengan orang-orang bodoh yang memanfaatkan orang lagi derita, memanfaatkan hal-hal seperti ini. Bom tantang debat bang, debat apa? Bisanya apa, bom? Nggak usah kayak gitu, bom. Ya, Anda kalau jadi pendeta tuh menginjil, bukan debat. Ya, ini contoh pendeta-pendeta yang lain. Kalau memang mau debat, jangan kau ketawa-ketawa kayak orang gila bermegah diri di situ. Ya, oh, debat saya di sini siapa yang paling hebat di sini? Gak ada pendeta yang ngomong kayak gitu loh. Baru Anda saya dengar bermegah diri karena baru tahu firman Tuhan. Ya, boleh kau bermegah diri di situ. Ya, kau lihat siapa yang paling hebat di sini? Saya ini bukan basicnya teologi ya. Pendeta itu sibuknya nginjil, bom. Ya. Jadi kalau kau ngomong tentang jangan-jangan kau udah dipecat lagi gara-gara debat. Beda dengan yang diutus. Seperti Pak siapa kemarin ya itu udah ada yang bagian ilmu perbandingan agama. Pendeta tuh sibuk nginjil. Jadi dikasih tahu, dengerin. Ngomong kau bermegah diri seolah-olah kau paling hebat di sini. Ngapain kau? Ya. Bom ngomongin PC The King barusan di live-nya. Saya tahu dari tadi saya juga dengerin si Bom ini. Ya, Pak Bom ya. Ingat, tua tapi jangan bodoh. Ya, sekarang tuh semua tuh udah terbuka Pak Bom. Ya. Jangan seolah-olah Anda itu udah tua, udah paling benar. Enggak. Saya harus mengoreksi Anda. Ya, supaya Anda tahu diri. Ya. Gak usah kau ngomong-ngomong seperti ini lagi. Ya. Apa yang saya sampaikan itu untuk kebaikan Anda. Supaya jangan semua orang, ini sudah banyak masukan loh. Ya. Apa tuh? Nih, apa? Si Bom. Ya, biarin aja lah. Kalau Bom sih sebenarnya kita udah tahu lah ya. Saya tuh nggak suka ya karena dia lebih tua. Yang penting jangan bodoh. Ya. Saya nggak suka ngungkit-ngungkit urusan-urusan orang lain di sini. Saya juga nggak mau jadi teman-teman merasa bahwa ini terbongkar semuanya. Saya hanya minta di kasus ini supaya jangan memanfaatkan donasi. Orang lagi susah. Ya.
Saya ingatkan sekali lagi, ya, ini harga diri orang Kristen ini ada di sini. Ya. Jangan kalian cari donasi, jangan kalian manfaatkan donasi untuk keuntungan diri kalian. Saya nggak pernah mau hal itu terjadi. Ya. Saya harap kalian kerja yang benar. Kalau nggak sanggup kerja dari awal, jangan nunjuk-nunjuk diri. Ya. Udah sampai di pertengahan baru mau bilang, saya lebih baik daripada saya stres, lebih baik saya pergi mengurusi keluarga saja. Apa kau ini? Ya, jangan kau seolah-olah jadi korban di sini. Kau pelaku utama. Gak usah kalian ini ngomongin hal seperti ini, ya. Saya kasih tahu Anda, ya, Pak Bom, ya, yang terhormat, yang tua, yang udah dianggap paling senior di sini, ya. Jangan Anda merasa diri Anda itu paling hebat di sini. Kami nggak memuliakan siapapun manusia di sini. Sampah, semua manusia itu sama. Ya. Anda yang harus Anda muliakan itu Tuhan. Jangan bermegah diri. Anda bukan siapa-siapa bagi saya. Anda sehebat apapun Anda ngomong, gak ada gunanya. Kalau Anda masih sifatnya masih memanfaatkan orang-orang yang lagi susah untuk keuntungan diri Anda. Ingat, hati-hati ya. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tinggal diam dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Jadi mikir Anda. Ya. Kasus Anda itu udah banyak, saya nggak perlu bongkar-bongkar lah. Ya. Saya ngasih tahu aja kepada kalian untuk supaya benar. Ini orang lagi susah ini. Ya. Ini orang lagi pengen supaya kita bantu. Jangan kau memanfaatkan minta-minta duit di sini ya. Ini ku kasih tahu aja. Ya. Supaya kalian itu bisa memahami. Jangan tua tapi bodoh. Sekali lagi. Senior boleh senior. Kita hormati. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa mana yang benar dan mana yang salah itu kita harus sampaikan. Ya. Jangan teman-teman langsung ngomong tiba-tiba, oh dia udah paling tua jadi paling benar. Ya. Tua tapi bodoh gak ada gunanya. Ya. Jangan teman-teman langsung mendewakan yang namanya yang si tua-tua ini. Ya. Jadi kita nggak boleh merasa diri mereka itu udah paling benar. Ya. Saya hanya ingatkan, ya, nggak usah Anda ngomong personal Pak Bom. Anda nggak kenal saya, tapi saya sangat mengenal Anda daripada diri Anda sendiri. Ya, jangan ngomong pribadi. Saya hanya bilang Anda fokus pada kasus ini dan jangan Anda coba-coba bermain dengan dana donasi. Ya, Anda hati-hati itu. Jangan sampai gara-gara Anda terlalu mau mencari pembenaran, kemudian Anda ngomong-ngomong saya seperti apapun, terus tiba-tiba ada yang bongkar-bongkar lagi. Saya tuh nggak perlu membongkar Anda. Nggak penting. Ya, itu nggak penting bagi saya. Tapi jangan sampai ada yang mengatakannya sendiri. Ya, itu hati-hati Anda. Jadi sampaikan ya, ini yang terakhir ya. Anda kalau nggak rubah ini, besok saya kejar Anda lagi. Ya, sampaikan kepada Rudi ya. Anda nggak liatin ini ya. Anda nggak rubah judul ini, besok saya kejar Anda lagi. Sudah sampai mana Anda? Ya. Sudah sampai di mana Anda kerjanya? Anda jangan macam-macam dengan saya. Anda nggak kenal saya, tapi saya tahu apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Nama Anda lengkap, semuanya lengkap, itu saya cukup tahu lah ya. Saya tinggal di luar, tapi saya sangat mendapatkan informasi itu dengan mudah. Ya. Kemarin si Bom bilang, ini ada lagi ya. Kemarin si Bom bilang, kasih gift ke saya untuk anak Batak. Orang lagi susah lu ngomongin. Ya. Mana dicari Bom kamu? Mana Bom nih? Mau ngomong apa? Biasanya hanya mulut aja yang gede.
bacot doang. Modal bacot doang, modal ngomong doang, rasa paling benar. Gede bacot doang, asal lu Ke debat-debat ya sebenarnya. Ini hanya supaya kalian tahu ya. Jangan sampai kalian yang udah memberi, kalian gak ngerti asal-asal aja ya. Maksud kalian baik tetapi berhikmat. Jangan kasih kepada mamon-mamon ini. Udah gak benar ini. Mamon-mamon ini udah merasa diri bahwa ini ambil keuntungan di sini. Ya. Jadi sindikat-sindikat ini teman-teman harus hati-hati ya. Dan kalau masih bom ajak bom tua tapi bodoh, kayak anak-anak aja ini ya, tua tapi bodoh ya. Itu kata-kata yang harus disematkan mungkin ya. Coba teman-teman, tua tapi bodoh. Dikasih tahu ngeyel ya, mau paling benar, seolah-olah paling tua udah paling benar ya, itu salah. Jadi harus dikasih tahu ya. Jadi teman-teman ya, kalau sudah dikasih tahu masih ngeyel, nanti kita kasih tahu lagi. Gak masih ngeyel lagi, kasih tahu lagi. Kalau udah gak mau lagi ya udah ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita nanti lakukan, ada langkah-langkah gitu. Itu muka lu di spill Rudy Yohanes ya. Itulah muka saya ya. Kalian harus cari dong. Ya. Muka saya itu kalian harus cari siapa saya itu. Ya kira-kira cakep gak sih itu? Jadi kalau memang itu muka saya, ya cari. Itu Jeffrey, kok Jeffrey lagi nanti udah diomongin. Kenapa sih ini orang dari dulu tuh ngomong itu. Teman-teman, ya Anda cek ya, nanti searching PC The King, ya, Anda bisa lihat, saya sampaikan ya, itu sudah dari setahun yang lalu muka itu ada, ya. Menarik ya teman-teman ya, menarik sekali. Jadi ini memang fakta yang disampaikan bahwa Rudy Yohanes akhirnya menunjukkan, ya kembali menunjukkan siapa dirinya. Dan ini nggak main-main teman-teman. Coba kalian cek berapa banyak donasi yang sedang dipegang oleh Rudy Yohanes. Senin besok pra-peradilan loh. Dan jangan lupa pengacaranya itu dari luar. Artinya butuh tiket. Butuh hotel untuk tempat tinggal. Kan begitu. Butuh. Nah itu bagaimana nasibnya? Coba kalian pikir bagaimana nasib para pengacaranya. Bagaimana nasib Rudy Simamora? Ngeri teman-teman. Saya katakan ngeri nih. Dan kalau banyak teman-teman sebelah ataupun Laskar Polikardus yang bilang, enggak lah itu dihack dan sebagainya. Silakan kalian buktikan sendiri. Kita ngomong bukan tanpa data teman-teman. Kita ngomong nih dari dulu sudah disampaikan. Sudah dikasih tahu, hati-hati. Cuman kalian yang membandel. Paul Jang saja itu kasih label nama Wak Donat. Wak donasi rumah terong. Anak terong. Kenapa? Ya kita tahu reputasinya. Kita tahu bagaimana tingkah laku dia selama ini. Dan yang paling mengejutkan ya, teman-teman bisa lihat di sini, inilah perbandingan kita. Di saat apologet Islam dilaporkan, kita kompak. Kita kompak, nggak saling menyalahkan. Fokus kepada masalah. Fokus dalam mencari solusi. Dan kita lihat, karena pelaporan yang dibuat oleh orang-orang luar, oleh orang-orang kafir kepada apologet Islam, umat muslim makin bersatu, makin kompak. Sekarang mulai banyak yayasan-yayasan, organisasi-organisasi Islam yang mensoroti diskusi-diskusi yang ada di medsos. Saya udah ngomong ya, saya jumpa para kiai pengurus pengasuh ponpes yang ada di Banten, ya ada di Tangerang, dan juga di wilayah Jakarta. Kita ketemu juga
dengan pengurus pusat dari FPI, Front Persaudaraan Islam. Ya, FPI yang baru, kita ketemu, Habib Hanif kita ketemu, ya, Buya Kurtubi kita ketemu, dan juga kita ketemu juga dengan Ustadz Abdul Somad, dan nanti kita akan ketemu lagi, akan sowan lagi dengan beberapa kiai-kiai besar lainnya, supaya kasih tahu apa sih yang terjadi gitu. Mereka ingin tahu kan, ini lagi heboh apa nih di medsos, kok banyak yang namanya penghujat-penghujat Islam, dari mana munculnya mereka. Jadi mereka ingin tahu, dan kita kasih tahu, karena 90% umat muslim nggak tahu bahwa agamanya dihujat di internet, dihujat di media massa ini. Luar biasa. Jadi itulah yang terjadi, umat Islam makin solid, sedangkan Polycarpus, ya kalian bisa lihat, semua cari aman. Semua menyelamatkan diri masing-masing, teman-teman. Menyelamatkan diri masing-masing. Lawak sekali kalau kita lihat. Lawak sekali. Yang satu sibuk dengan donasi, yang satu sibuk kabur-kaburan, yang lain sibuk ngumpet-ngumpetan, dan yang lain saling menyalahkan. Menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu mereka. Dan pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Kan udah dibilang. Ujung-ujungnya, ini kebenaran akan terungkap, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, kalian menjadi saksi apa yang terjadi. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur atas apa yang terjadi, karena dengan ini, teman-teman bisa melihat dengan jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini, udah membantu perjuangan ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.